disambung la ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. Ya, saya ulang lagi. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencukupi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang mengurusi kita, Allah yang melindungi kita. Tidak ada seorang pun yang menjaga kita, yang peduli dengan kita, yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, minta keselamatan, minta yang kita butuhkan supaya dicukupi. La ilaha illallah al-fattahu. Al-fattahu itu artinya zat yang maha membukakan, yang membuka semua pintu-pintu kesulitan, membuka semua rizki yang kita butuhkan, membuka setiap apa yang kita inginkan. Al-fattah. Al-alim, zat yang maha mengetahui apa yang kita ucapkan atau apa yang ada dalam hati kita, itu Allah tahu. Walaupun kita tidak berbicara kepada orang, tidak ucapkan, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya ada hadis yang mengatakan al-a'malu binniyat, bahwasanya amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Ada orang yang melakukan ibadah tapi tidak dipahala sama Allah karena niatnya salah. Niat itu dalam hati. Ya, Allah tahu itu semuanya. Apa yang terpendam dalam hati kita itu Allah tahu. Ya, makanya ya kita selalu niatkan dalam diri kita untuk selalu melakukan kebaikan. Ya, pernah saya sampaikan tadi kita habis sholat asar, niatkan kita sambil menunggu waktu sholat maghrib. Nanti maghrib sholat selesai, kita menunggu waktu sholat isya. Isya selesai, menunggu waktu sholat subuh. Nah, kalau kita bisa seperti itu setiap detik kita itu dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cara supaya kita hidup kita ini isinya semuanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dalam setiap aktivitas kita itu menunggu waktu sholat. Karena memang tugas kita utamanya adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan ini tak lain dan tak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini ngaji juga ibadah ini. Ngaji juga ibadah. Makan juga ibadah. Kok bisa makan ibadah? Iya. Karena makan tujuannya supaya badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, kita ibadahnya bisa maksimal. Enggak sakit-sakitan. Itu menjadi ibadah setiap butir nasi yang kita makan. Ya, olahraga juga bisa menjadi ibadah. Tidur juga bisa menjadi ibadah. Kalau niatnya benar. Tadi itu makanya pasang niat yang betul ya, setiap aktivitas kita supaya menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-alim, zat yang maha mengetahui dalam diri kita. Kemudian apa? Ar-raqib. Ar-raqib, zat yang maha mengawasi. Kita ini 24 jam selalu diawasi oleh Allah. Selalu dilihat oleh Allah. Dimanapun, kapanpun itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya malaikat raqib atid. Ya, raqib itu yang mencatat amal-amal kebaikan. Kalau atid yang mencatat amal-amal keburukan. Itu selalu menyertai kita. Dalam Al-Qur'an disampaikan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan kata yang diucapkan oleh seseorang kecuali semuanya dicatat oleh malaikat. Saya ini berbicara dicatat semuanya, Bu. Persatu hurufnya dicatat ini. Semua orang yang berbicara itu nanti akan dilihat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang diucapkan baik apa tidak? Kata-katanya kotor apa baik? Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Rasulullah katakan, kalau kamu tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam saja. Ya, kalau nggak bisa berbicara yang baik, mendingan diam saja. Maka ada nasihat
tak UAS, kalau kamu punya ibu, punya orang tua, bapak, ibu yang usianya sudah di atas 70 tahun, tidak ada yang kamu lakukan kecuali 3 hal. Apa? Yang pertama diam, yang kedua diam, yang ketiga diam. Udah, jangan dibantah. Ya udah, dengarkan saja. Enak gak enak, dengarkan saja. Asalkan tidak menyuruh kita untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau nggak bisa berbicara baik, lebih baik diam saja. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya kalau orang itu tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam saja. Diam saja. Direm lisannya. Nah, jadi Ar-Raqib, zat yang maha mengawasi kita. Kemudian Al-Mannan. Al-Mannan itu artinya apa? Zat yang memberikan banyak anugerah pemberian kepada kita. Jadi kita ini semua yang kita nikmati, dari telinga kita, mata kita, lisan kita, ya, kaki, tangan, semua yang kita rasakan nikmat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah syukur kepada Allah. Kalau kita ingin ditambah nikmat, maka perbanyaklah syukur. Ya, karena semakin kita banyak bersyukur, maka semakin ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita ingkar, tidak mau syukur atas nikmat itu, maka akan diberikan kepada orang lain. Bahkan akan mendapat sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Maka perbanyaklah syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, ya. Kemudian habis ngapa-ngapain ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. Ya, baca bareng-bareng, Bu, ikutin saya, Bu. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. Sering dibaca. Jadi kita menyebut zikir ini juga dapat pahala. Karena afdhalul zikri itu la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi setelah baca Al-Quran itu zikir ucapan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, makanya orang tahlil itu disebut, kenapa tahlil? Karena yang paling banyak dibaca itu ucapan la ilaha illallah. Jadi tahlil itu diucapan halala dari kalimat la ilaha illallah. Karena zikir yang paling banyak dibaca ketika orang tahlil itu ucapan la ilaha illallah yang dihadiahkan untuk si mayit. Nah itu, ya. Dan itu juga kalimat yang seharusnya dibaca terakhir kali oleh setiap orang Islam supaya dia mendapatkan surga, husnul khatimah. Nah itu, Bu, ya. Nah sekarang